Bang, abang jangan tidur dulu malam nih bang ya, kita bahas harta orang sebelah nih bang, dari mana dia dapat duit. Lakinya pegawai negeri sama abang, gaji segitu. Acok lah duit orang yang mau kita bahas malam tuh pak. Apa ndak tegang saraf kita dibuatnya? Kurang tidur kita jadinya. Nah itu ya bu ya, jaga-jaga jantung kita nih pak, apalagi 2024 nih. Nggak ada pokoknya pak, semua orang itu ada baiknya. Orang Islam disuruh mencari kebaikan orang lain, bukan mencari keburukannya. Tatkala Rasulullah SAW ini pada masa kecilnya, kita semua tahu beliau kan yatim. Dan kebiasaan masyarakat Arab waktu itu bu, mencarikan ibu susuan untuk anak-anak mereka, dan dicari itu ibu-ibu yang baik akhlaknya, karena di Mekah itu kan sudah tidak bagus lagi untuk membesarkan anak-anak kecil. Jadi yang terpilih itu ibu-ibu Bani Sa'ad namanya bu, 400 km dari Mekah. Ibu-ibu Bani Sa'ad ini karena mereka sibuk berladang, beternak, jadi begunjing ini kurang betul bu. Dia kan yang membuat kita banyak begunjing itu kalau waktu kosong pak. Dan ibu-ibu jangan terkecil hati, bukan ibu-ibu aja begunjing sekarang, bapak sama juga. Cuman beda gaya aja sebetulnya. Saya kadang-kadang kalau dengar bapak bilang, alah mulut ibu-ibu maklum aja lah kita, padahal sama aja bu. Cuman kadang tidak merasa aja pak, padahal kita ini pegunjing juga pak. Cuman kan yang selalu dibilang pasti ibu-ibu gitu bu. Karena kita menggunjing orang itu berarti kita menganggap diri kita baik, berarti kita menganggap diri kita bersih. Nah itu yang sombong jadinya tuh pak. Kita menceritakan buruk orang berarti kan kita menganggap kita sempurna, kita baik. Nah di situ tuh banyak orang yang tidak tahu. Makanya kata Rasulullah, al-ghibatu asyidda minaz zina. Bergunjing itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kalau orang berzina bisa dia minta langsung ampun kepada Allah. Tapi kalau orang bergunjing, dia mesti minta maaf dulu pak. Orang yang dia gunjing baru tobatnya diterima oleh Allah. Itu beratnya. Tapi janganlah bapak salah arti nih pak. Oh kalau gitu bergunjing aja lah kita, berzina aja lah kita. Bergunjing kita bahaya. Berzina tidak masalah, nanti salah lah nanti ngertiannya pak. Karena apa bu? Terbukti secara ilmiah sekarang ini kecerdasan anak itu turun dari ibu, bukan dari bapak. Jadi kalau ibunya baik, insya Allah anaknya pun baik. Makanya dicarilah ibu-ibu yang berakhlak baik untuk menyusukan anak. Saking gawatnya bu masalah air susu ini, apabila perasaan seorang ibu tidak enak ketika menyusukan anak, maka air susunya akan mengandung racun. Makanya banyak yang bilang anak saya kena palasi pas menyusukan membiru aja badannya. Padahal enggak pak, itu perasaan ibunya yang tidak enak, disusukannya anaknya, maka air susunya mengandung racun. Jadi kalau sedang berantem sama suami, lebih baik sampaikan ke suami, bentar ya bang ya, aku susukan anak ini dulu, habis ini kelahi lah kita balik. Karena bahaya pak efeknya. Efeknya itu bahaya. Jadi jangan dituduh-tuduh juga palasi-palasi, bukan. Perasaan ibu tidak enak, ibu susukan anak. Itulah hubungan batin yang kuat tuh pak. Makanya hati-hati bu. Kalau ibu hatinya lapang, baik, insya Allah turun pula kebaikan lewat air susu itu. Karena air susu ini bu, hubungan batin antara ibu dan anak. Kemanapun seorang ibu pergi, apabila dia menyusukan anaknya, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Betul enggak bu? Dikasih Allah alarm, mengeras dada, menetes air. Betul ya bu ya? Nah itulah hubungan batin itu pak. Jadi kalau ibu menyusukan bayinya, terjalinlah hubungan batin antara ibu dan anak itu. Kemanapun ibu ini pergi, dia akan terasa kapan bayi ini haus. Cuman semenjak banyak anak-anak disusukan oleh sapi, dada sapi yang mengeras sekarang bu. Terasalah sama sapi itu pak, anak aku haus. Nah, jadi kalau kita lihat pak ya, kenapa pas hari raya Idul Adha itu ramai anak-anak kumpul dekat sapi itu bu ya? Karena dia ada hubungan pak.
Ada hubungan batin dia, Bu. Nah, karena kata Rasulullah, jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan ke kita. Siapa yang makan daging onta, hendaklah beruduk, karena onta penendam. Berarti kan apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Kalau anak dikasih susu sapi terus, Bu, dari umur 0, pindah enggak sifat sapi itu, Pak? Pindah, Bu. Kadang kita larang anak-anak sekarang agak terkejut gitu, Bu. Jangan kalian main game juga, besok sekolah keluar lenguh sapinya, Bu. Orang mirip betul macam ngok sapi itu, Pak. Jadi ibu-ibu yang baik maka akan turun kebaikan itu kepada anaknya. Nah, jadi dipilihlah ibu-ibu Bani Sa'ad nih, ibu-ibu Bani Sa'ad nih, Pak, dikasih tahulah, ini bayi-bayi sudah terkumpul di Mekah, silahkan jemput. Bersiap-siaplah orang tuh, Pak, berombongan begitu, karena ini hasilnya cukup besar. Dibanding mereka beternak, kemudian sambil beternak masih bisa juga nyusukan anak, upahnya lumayan besar. Ah, disitulah mereka berangkat beramai-ramai, naik onta, naik keledai. Nah, di antara rombongan yang berangkat ini termasuklah di dalamnya Halimah Sa'diyah. Dan di antara rombongan yang berangkat ini, Halimah paling miskin. Ontanya sudah tidak lagi mengeluarkan susu, keledainya sudah lemah, tidak kuat lagi. Sehingga di jalan itu mereka yang selalu terlambat, tambah lagi air susu Halimah dalam keadaan kering. Anak yang dia bawa, Saima namanya, Bu, anak perempuannya itu menangis-nangis di jalan, Mbak, minta air susu, tapi air susu Halimah kering. Karena Halimah jauh di belakang tertinggal, sementara tetangganya onta mereka masih mengeluarkan susu, keledai mereka kuat. Onta Halimah sudah tua, tidak keluar air susu, keledainya pun lemah. Sehingga yang dulu sampai ke Mekah adalah tetangganya. Awalnya semua ingin mengambil Rasulullah. Dia ingin aja, Bu, orang ambil Rasulullah. Tapi begitu tahu Rasulullah anak yatim, mundur semua, Pak. Karena menyusukan anak yatim upahnya separuh daripada anak-anak yang punya ayahnya. Jadi walaupun keluarga Rasulullah orang-orang kaya, orang-orang terpandang, tapi anak yatim tetap murah ongkosnya, separuh. Akhirnya tidak ada yang mau menyusukan Rasulullah, Bu. Tinggallah Rasulullah sendirian tanpa ibu susuan. Yang terlambat datang adalah Halimah Sa'diyah. Tidak punya pilihan lain. Ditanya oleh Halimah, kenapa tidak ada yang mau anak ini, Bu Aminah? Suami saya sudah meninggal. Mendengar itu kata Halimah, minta maaf saya, Bu Aminah. Di antara kami yang berangkat ini saya yang paling miskin. Saya yang paling berharap dapat upah besar. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Akhirnya pulanglah Halimah. Di perjalanan dia pulang tuh berundinglah dia sama suaminya, Pak. Kasihan kita nengok anak yatim tuh, Bang, ya, enggak ada yang mau menyusukannya. Kata suaminya, lebih kasihan lah nasib kita lagi Halimah. Pergi udah miskin ya, pulang enggak ada bawa apa-apa, tambah susah lah hidup kita. Jadi menurut Abang gimana? Udahlah susukan aja lah Muhammad itu daripada pulang kosong kita. Jadi awalnya Halimah balik lagi itu karena terpaksa, Bu, daripada pulang tidak membawa apa-apa. Artinya apa, Pak? Kalau Bapak Ibu mau buat amalan, jangan nunggu ikhlas. Buat aja kebaikan banyak-banyak, walaupun terpaksa, Pak. Tapi kalau kita tidak ikhlas kan tidak diterima. Nanti dulu itu, buat aja amalan dulu. Setelah kita nanti dapat keajaiban dari amalan yang kita lakukan, insya Allah kita pasti ikhlas. Misalnya gini nih, Bu, ada ibu-ibu, dia mau tahajud malam, dibangunkannya anaknya, Dedek bangun sayang, videoin mama mau tahajud. Dia mau diposting malam itu juga di Instagram, Pak. Nampak lah, Bu, kamera tuh yang goyang, bukan tuh anaknya mungkin, Pak. Di videonya lah mamanya, Bu. Langsung diposting mamanya pakai caption, berdua-dua dengan Allah di tengah malam yang sepi. Kan ria tuh, Pak. Anggap ibu ria.
Tapi apabila gara-gara postingan ibu orang tengok tengah malam yang tidak bisa tidur, Pak, terpikir dia untuk sholat malam itu, dapat tidak ibu pahalanya? Nah, dapat kiriman itulah tertambahlah ria kita tuh, Pak. Sedangkan yang buruk-buruk aja dipamerkan orang tiap hari, biar aja kita dibilang orang pamer dulu, Pak. Sempat tergerak hati orang tahajud malam tuh gara-gara postingan Bapak dapat kiriman pahala. Jadi yang ria tadi mulai tertutup-tutup. Makanya kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayhatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Jadi kalau kita langsung ikhlas, tidak mungkin rasanya, Pak. Besar proses ikhlas itu, Bu. Udah banyak yang kita alami dulu baru kita bisa ikhlas. Contohnya gini nih, Pak, Bu ya. Bapak, Ibu sudah bertahun-tahun sholat ke masjid nih. Bapak Ibu tidak dipuji orang betul, tetap juga ke masjid, Pak. Ah, itu yang ikhlas tuh. Sudah lama dicoba, udah bertahun-tahun sholat jamaah. Jadi tidak dipuji orang tidak masalah, dipuji orang pun tidak goyang, tidak ada masalah. Kecuali orang-orang baru ke masjid, wah mantap Pak, pertahankan. Jadi gitu-gitu kan dia. Kalau orang udah biasa ke masjid, contohnya wirid-wirid pengajian, Bu. Kalau orang yang udah lama ikut pengajian, tidak ada makanan betul di masjid itu ramai juga datang, Pak. Tapi yang baru-baru butuh begitu kan, Pak. Ah, kasih makan. Kalau dipancing nggak makan tuh baru ramai dia. Itu tidak ada masalah, Pak. Awal-awal pancing dulu. Nah, jadi Ibu jangan khawatir puasa sunat Ibu videokan. Assalamualaikum guys. Ini sudah jam 4 ya guys ya. Saatnya kita sahur. Tahu hari ini hari apa guys? Hari Senin ya guys. Saya Senin Kamis itu puasa sunat. Tapi saya nggak makan nasi guys, cukup dengan air putih saja, biar tahu orang kita kuat puasa gitu Pak, nggak perlu makan pakai air putih aja. Ibu posting, rupanya pengen orang puasa sunat gara-gara postingan ibu dapat pahala. Gitu ya Bu ya, jangan takut dulu, buat aja amalan itu dulu. Karena untuk bisa mencapai ikhlas itu Bu, berat Pak. Ada nanti udah ndak pamer kita Pak, bisa kita penyakit kedua yaitu sum'ah. Sum'ah itu suka dipuji Bu. Ibu ndak pernah memamerkan ibadah, Bapak ndak pernah menengokkan zikir Bapak ke orang, baca Quran Bapak ke orang. Datanglah orang ngomong, Bu Ajah, ya. Bu, saya tadi ndak sengaja keluar terakhir dari masjid, dengar pengurus cerita tentang Bu Ajah. Cerita tentang saya, ngapa? Luar biasa Bu Ajah ya, banyak nyumbang di masjid ya, salut saya dengarnya. Astagfirullahaladzim, itu cerita bapak-bapak tuh. Iya Bu Ajah tuh ndak enak hati saya, padahal saya ikhlas nyumbang tuh. Ramai bapak-bapak tuh tadi, ramai Bu Ajah, apa-apa aja ceritanya, kan mulai itu Pak. Senang kita, itu semua. Siapa yang nggak senang dipuji? Jadi setelah kita melewati berbagai macam, nanti Bapak Ibu terus berbuat baik, awalnya terpaksa jadi sukarela. Ke masjid awalnya terpaksa, lama-lama jadi sukarela. Contohnya Bu, masjid yang paling banyak pengajian Pekanbaru mana? Nurul Yakin Pak, dekat Bambu Kuning. Pengajian non-stop setiap malam, setiap subuh. Idul Fitri pagi malam langsung ceramah Pak. Mereka prinsip jangan sampai putus. Bukan sedikit duitnya tuh Pak, tapi makin dibuat kebaikan itu makin banyak uang datang Pak. Makin banyak uang. Awalnya jamaah benci juga Pak. Banyak guna duit lagi, tidak kan pengajian-pengajian itu buat. Awalnya gitu, terus buat. Akhirnya jadi kebutuhan sekarang. Tiap malam bukan sedikit dananya Pak, besar tuh Pak. Ceramah umumnya itu sama dengan tablik akbar tiap malam, itu isi amplopnya tuh Pak. Amplop tablik akbar setiap malam. Dia comot betul ustadz-ustadz nih Bu ya, tidak sembarang-sembarangan, dia betul-betul dihargainya gitu ilmu itu. Setiap malam, puluhan juta tuh Pak.
Tapi mereka tidak takut, Bu. Akhirnya yang ngaji di sana jamaah lintas masjid. Pada dari mana datang jamaah tuh, Pak? Waduh, berhamburan duit di situ tuh mudah. Awalnya orang tidak suka, tapi lama-lama menjadi kebutuhan, Pak. Nah, jadi itulah untuk kebaikan nih, Bu. Awalnya dipaksa, lama-lama terbiasa dia jadi. Begitu juga dengan Halimah Sa'diyah. Awalnya terpaksa, Pak. Begitu dia balik ke rumah ibunda Rasulullah, Bu Aminah, biarlah kami yang menyusukan Muhammad ini walaupun upahnya kecil. Oh ya sudah, silahkan, kata Ibu Aminah. Disitulah terjadi keajaiban, Pak. Apa kata Halimah? Di saat aku menggendong Rasulullah kecil dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Padahal air susu ini kering, belum makan. Terasa dia mengalir deras, Bu. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku menangis-nangis sepanjang jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar dari rumah Rasulullah, ontaku yang sudah tua tidak lagi mengeluarkan susunya, penuh kantong susunya. Aku minum bersama suamiku sampai kenyang. Keledaiku yang lemah menjadi kuat perkasa sehingga kami lancar di jalan. Udah sejauh itu tetangganya, Pak, bisa terpacu oleh keledai dan onta Halimah ini. Jadi pas istirahat ributlah tetangganya, Pak. Halimah, berduit kau rupanya ya, kau baru beli onta ya? Enggak, ini ontaku yang semalam. Itu keledai kau, keledai baru ya? Enggak, keledai yang semalam. Kok bisa sekuat ini keledai kau, Halimah? Kok onta kau padahal udah enggak keluar susu lagi, kok bisa keluar air susunya? Kata Halimah, itulah keajaiban aku dapat anak yatim ini. Berkah aku. Akhirnya berkelahilah tetangganya tuh suami istri. Itulah, Bang, aku udah mau ngambil anak tuh, Bang, larang-larang. Ngapalah aku kau salah kan? Kau yang mau itu, ribut-ribut lah orang tua, Pak. Sampai di perkampungan Bani Sa'ad, kambing-kambing Halimah yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk, kambing tetangganya pulang dalam keadaan kurus. Disitulah bertambah keberkahan hidup Halimah. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan, maka Allah akan memenuhi hajat hidup kalian dan melembutkan hati kalian. Jadi itu caranya, Bu. Itu tidak berlaku keajaiban itu hanya untuk Rasulullah, Pak. Seluruh anak yatim, kalau kita ingin hajat hidup kita dipenuhi, hati kita dilembutkan oleh Allah, usap kepala anak yatim. Jadi waktu itu saya menyampaikan, Bu, ke ketua Masjid Nurul Yakin. Saya menyampaikan kajian ini, saya bilang, kenapa orang banyak menyumbang untuk anak yatim tapi hatinya masih keras? Kenapa hajat hidupnya tidak dikabulkan Allah? Karena duitnya tersangkut di masjid, Pak. Karena kadang saya baca uang anak yatim 131 juta. Berarti kan tidak tersalurkan sumbangan orang. Akhirnya saya dipanggil oleh ketua Masjid Nurul Yakin, Pak Haji Oi itu. Jadi gimana sekarang nih Ustadz? Nolkan uang anak yatim, kata saya. Karena anak yatim itu butuh belanja setiap hari. Dia butuh beli buku, dia butuh beli seragam, dia butuh beli ini dan itu. Oke, akhirnya mereka praktek, Bu. Uang anak yatim di Nurul Yakin dinolkan, Pak. Untung nggak tersinggung ketua masjidnya. Begitu itu diamalkan, saya tanya beberapa bulan kemudian, apa reaksinya, Pak? Masya Allah, Ustaz. Tambah berkah masjid kita sekarang. Karpet udah bersedia, orang toko ngutangkan 2 tahun. Saya sebar di grup 2 minggu lunas, katanya. Rencana 2 tahun jadi 2 minggu. Kenapa? Hajat hidup tercapai, hati dilembutkan oleh Allah. Dia seperti gorong-gorong, Pak. Gorong-gorong paret itu, Bu, kalau besar air masuk, besar air keluar, gorong-gorong itu bersih, Pak. Kalau besar uang masuk, keluarnya sempit, belumut lah gorong-gorong itu. Itu yang membuat dia tidak bersih itu jadinya.
Jadi ini kenapa kita tidak mendapatkan keajaiban? Karena kadang dia tertahan. Kalau dia tidak tertahan, insya Allah itu udah mulus semua itu. Contohnya nih, saya pernah menyampaikan di sini tentang Masjid Jogokarian. Kenapa kok seviral itu betul di Indonesia? Bapak dengar pengumuman setiap Jumat, saldo masjid kita 0 rupiah. Habis, Pak. Apa guna uang itu? Dari umat dikembalikan untuk umat. Mereka tidak gencar membangun masjid. Yang penting masyarakat miskin semuanya didata, Bu. Tiap hari ada santunan, Pak. Jadi uang masjid itu habis untuk itu. Tapi anehnya apa? Masjid Jogokarian bisa bangun hotel, Pak. Tambah banyak duitnya, Bu. Di parkiran masjidnya apa tertulis, Bu? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang sepeda motor, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti baru dengan merek yang serupa. Sementara masjid kita di Pekanbaru, tolong kunci ganda kendaraan Anda karena kehilangan bukan tanggung jawab pengurus. Apa enggak berdenyut jantung orang sembahyang dibuatnya, Pak? Di situ tenang hati orang sholat, Bu. Hilang ganti baru, hilang mobil diganti. Jadi uang umat ini begitu dia diboroskan kembali ke umat, ke program-program manfaat, makin menjadi-jadi datangnya, Pak. Jadi itu ya, Bu ya. Itu yang saya pernah menyarankan ke beberapa kantor di Pekanbaru. Ternyata mereka bilang, dahsyat Ustaz. Walaupun mereka niatnya untuk duniawi, Pak. Tagihan kantor kalian berapa miliar? Besar, Ustaz. Undang selalu anak yatim, kasih mereka. Tiap Jumat pengajian, kasih anak yatim. Terutama yang di daerah sini. Makin lama saya tanya, berapa persen lagi tinggal? Waduh, Ustaz, makin tinggi, makin sedikit lagi. Omset kita makin besar tahun ini. Akhirnya banyak kantor sekarang yang meniru sistem seperti itu, Bu. Nah, ternyata walaupun dipakai untuk niat duniawi aja bisa. Kalau sempat tahu nih, Pak, kalau ada di antara Bapak Ibu yang maju jadi anggota dewan, daripada ngasih-ngasih tim sukses nggak jelas-jelas, Pak, bagus tiap kunjungan kumpul anak yatim. Coba itu. Saya yakin sukses tuh, Pak. Itu ya, Bu ya, itu kelebihan menyantuni anak yatim. Apalagi kita malam ini menyantuni cukup banyak masjid nih, Bu, 4 kali setahun. Kadang pas Muharram aja yang ada yang dapat. Ini 4 kali lumayan banyak tuh. Apalagi makin ditingkatkan besok nih, Pak, kan, makin terasa efeknya, tingkatkan terus. Nah, kemudian Bapak Ibu, begitu Rasulullah itu berumur 2 tahun, Pak, sempat dipulangkan oleh Halimah, tapi Halimah meminta tambahan lagi, Pak, karena berkah rasanya hidupnya, dia minta tambahan. Dikasihlah tambahan, Bu, 2 tahun lagi. Nah, pas umur Rasulullah 4 tahun itu, disitulah ketakutan Halimah. Sebab waktu Rasulullah sedang main, Pak, datang malaikat Jibril, ditariknya Rasulullah, dibelahnya dadanya, Bu. Yang diangkat apa? Kop di situ bukan hati tapi jantung. Jantung kita inilah semuanya, Bu. Dimarahi orang, jantung kita yang kena, Pak. Tersinggung dengan mulut orang, jantung kita juga yang kena. Dihina orang, direndahkan orang, jantung kita juga yang bergoyang. Kita berutang sama kedai, Bu. Lewat kedai dia itu berdetak jantung kita, rasa-rasa dipanggilnya kita. Yang tidak bayar arisan tiap pengajian, itu berdetak jantungnya itu. Yang temakan duit umat, temakan sama dia, tiap kali pengumuman orang meninggal berdenyut jantungnya, Pak. Duit SKM udah habis kadang. Itu pasti jantung yang kena. Makanya, Bu, yang harus kita jaga, kenapa jantung yang dicuci oleh malaikat Jibril, Pak? Jantung kita ini bisa bersih, Bu. Kalau kita tidak iri hati sama orang, itu bisa bersih jantung kita tuh. Ibu kira iri hati ini menempuh yang mengenai orang biasa aja. Ustadz aja banyak saling iri hati ya, sedengki ini, Pak. Jangan Bapak Ibu kira Ustadz Somad viral, seluruh Ustadz suka. Banyak yang benci, Pak. Ustadz juga yang benci itu. Jadi jangan kan orang biasa lagi, Bu. Orang sesama Ustadz aja, Pak, bisa saling iri hati ya, sedengki. Kori-koriah di Riau ini bisa saling mendengki satu sama lain, Pak. Kita yang di masjid ini bisa saling mendengki sama lain walaupun kita sama-sama sholat, Pak. Karena, Bu ya,
Kenapa kok gampang kita iri hati itu? Karena itulah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis langit dan bumi. Ketika dia iri kepada Adam. Jadi ini udah tua nih Pak. Sehingga kita dibuatnya lah iri hati sama orang jadinya Bu. Nampak orang berhasil, mulut kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi hati sakit Pak. Nampak kawan sukses, Alhamdulillah, tapi hati sakit. Makanya Bu, cara untuk menyembuhkan penyakit iri hati itu, doakan kebaikan untuk orang yang tidak kita suka. Kita iri nengok kesuksesan orang, ya Allah, sukseskanlah saudaraku ini, berkahilah hidupnya. Karena kata Rasulullah, apabila kita mendoakan kebaikan untuk orang tanpa dia ketahui, maka malaikat akan berkata, kau akan mendapatkan hal yang serupa. Kan enak tuh Pak, mindah-mindahin kekayaan orang gitu aja caranya Pak. Terasa keajaibannya Bu, begitu kita doakan kebaikan untuk orang. Misalnya nih Bu, saya selalu mendoakan luas Pak, semoga sehat. Ustadz Yahya, saya doakan. Ustadz-ustadz kita yang lain, rupanya itu Pak, kau pun akan mendapatkan hal yang serupa. Efeknya apa Bu? Kadang badan sehat, walafiat. Kemudian kita mulai lapang hati kalau diundang-undang orang nih Pak. Nggak ada kita mikir lagi, ini harus sekian, itu harus sekian. Mulai itu Bu, karena kita mendoakan orang-orang yang soleh, akhirnya kita mendapatkan hal yang serupa. Perlahan-lahan kita akan mendapatkan hal yang serupa. Makanya itulah Bu, 9 dari 10 pintu rezeki itu perdagangan. Karena kalau di perdagangan nih Pak, kita bos, kita anak buah. Kita bisa memilih kita mau usaha apa. Jadi kita tidak berusaha di tengah-tengah orang banyak sehingga saling iri satu sama lain. Ini jual lontong, ibu ini jual lontong lah, itu tuh yang buat penyakit hati itu Pak. Jual lontong bisa dekat-dekat, itu kadang ditengok kawan rame juga lontong bangkit sakit hati jadi ya Pak. Kan jadi itu tuh Bu. Makanya pilihlah perdagangan yang rasanya kita tuh tidak sama dengan yang lain. Ini lontong, ini miso, ini soto, ini mie goreng, kan enak Pak kan. Ini tengok orang jual lontong ramai irilah dibuatnya lah lontong Bu kan. Itu ala berkelahi jadinya. Susah Bu, di kantor gitu juga. Kawan lebih sukses sakit hati. Kadang memang kita diuji Pak, kita yang kerja mati-matian, orang yang dapat jabatan. Kadang-kadang aja macam itu dia. Itulah ujian berat tuh. Iblis itulah yang dimanfaatkannya tuh Pak. Makanya 20 orang sakit jantung di rumah sakit, 16 laki-laki, cuman 4 perempuan. Perempuan jarang sakit jantung Pak. Karena bapak yang terus kena, tengoklah suami siapa tuh, abang bodoh juga lagi, dia udah terbuat, bapak yang jantung kan dibuatnya Pak, mengakali di kantor dibuatnya apa supaya dapat duit ini. Itu makanya Bu, laki-laki yang banyak kena sakit jantung daripada perempuan. Perempuan dalam 20 cuma 4 yang kena, 16 laki-laki, itu persentase secara umum Pak. Karena Pak, kita ini hati jantung kita ini susah untuk dibersihkan. Makanya Rasulullah menyuruh duduklah dengan orang-orang soleh. Kita duduk juga sudah di masjid, duduk kita sama orang-orang yang menceritakan keburukan orang. Belajar sekarang nih Pak, siapapun menceritakan buruk orang, tutup telinga kapan perlu pergi. Kadang kita ini menjadi introvert Bu, udah mulai malas untuk bergaul tuh Pak. Sebab apa? Besok di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Gara-gara kita berkawan sama orang-orang negatif Bu, kena kita jadinya Pak. Cobalah sekarang Bu, duduk ngumpul. Menurut aku Anies ini gini Bang, oh salah Bang tuh. Abang memang dukung Ganjar, abang tahu Ganjar macam dekat betul Pak. Padahal tidak ada yang kenal satupun. Kadang saya heran Bu. Saya pernah pulang ceramah, makan mie goreng, ada jamaah. Menurut Ustadz, langsung saya bungkus Pak. Awak mau makan, Pak, diajak bergunjing kan. Jadi ini yang ini menjelang 2024 ini banyak nih Pak, memburukkan ini, mulai dari DPR, besok lagi wali kota, gubernur, buruk. Awak sembahyang juga habis pahala sembahyang tuh Pak, diimpor ke orang.
Bapak Ibu tahu kenapa Mekah itu solid orang-orang Arab Saudi itu, Pak? Mereka tidak bisa diprovokasi, Pak. Saya pernah mencoba ngajak orang tuh bergunjing, tidak mempan, Pak. Saya cuma ngajak gini, Bu. Gimana ceritanya Raja Salman ini meninggalnya? Pengawal Raja Salman. Jawabannya doa, Bu. Dia orang baik. Semoga Allah meletakkannya di surga Firdaus. Banyak jasanya terhadap raja kami. Baik semua, Pak. Kalau kita dia kayak mana cerita? Duduklah dulu. Minumlah kita, enggak kopi kita dulu. Itu panjang tuh, Pak. Dari maghrib Isya itu enggak selesai bahasnya, Bu. Habis Isya, Pak duduk juga di masjid nih, Pak. Sibuk menceritakan buruk orang. Pak, iblis tuh sekarang, Bu. Kami tidak akan melarang kalian sholat. Sholat jamaah lah kalian tiap waktu. Yang penting hati kalian sama aku. Makanya kita kadang, Bu, banyak berselisih-selisih paham. Ini begini, ini begini. Itu yang rusak jantung dibuatnya itu, Pak. Makanya itu belajar dari diri kita sendiri dulu, Bu. Bersihkan jantung kita ini dari iri hati, hasad, dengki. Walaupun kita benci sama orang, jangan sampai benci kita itu akhirnya kita berbuat zolim sama dia. Kan pasti ada kita tidak suka sama orang. Tapi kalau tidak suka sama orang, jangan orang dibenamkan. Yang baik dia tetap ceritakan baiknya. Ada pejabat, Bu, ya. Dia mau maju. Dia ketemu sama saya di Pekanbaru, lama kami cerita. Begitu dia masuk mulai menjelekkan orang yang ikut lagi ini, saya langsung bantah. Nggak usah perlu buruk orang kita ceritakan. Program kita aja matang kan. Selalu soal buruk, semua orang ada buruknya. Walaupun dia orang baik sama saya nih, Bu. Kalau memang salah ya salah, Pak. Nggak bisa kita tuh, Bu, memihak-mihak. Ya, Bang, betul. Betul, nggak bisa, Pak. Kalau memang orang baik, sebut baiknya. Kalau memang dia jahat, kita pun ada kekurangan. Apa kira-kira untuk merubahnya? Itu baru aman jantung kita dibuat itu, Pak. Sehari aja, Bu, kita nggak menceritakan buruk orang, lapang jiwa nih. Enak bernapas tuh dibuatnya. Kalau kita menceritakan buruk orang nih, Pak, rusak syarat kita dibuatnya. Coba lah, Bu. Bang, abang jangan tidur dulu malam nih, Bang, ya. Kita bahas harta orang sebelah nih, Bang. Dari mana dia dapat duit? Lakinya pegawai negeri sama abang, gaji segitu. Acok lah, duit orang yang mau kita bahas malam tuh, Pak. Apa enggak tegang syarat kita dibuatnya, Bu? Kurang tidur kita jadinya. Nah, itu ya, Bu, ya. Jaga-jaga jantung kita nih, Pak. Apalagi 2024 nih. Nggak ada, pokoknya, Pak, semua orang itu ada baiknya. Orang Islam disuruh mencari kebaikan orang lain, bukan mencari keburukannya. Cari kebaikan, itu berprasangka baik aja kita sama orang, nggak ada. Pilihlah pilihan kita. Nggak perlu kita menjatuhkan orang gitu, Pak. Pilihlah, siapa yang mau kita pilih silahkan. Saya milih Anies, Pak, salah, Pak. Itu serah saya kan, Pak. Bapak mau pilih siapa kan saya tidak menjelekkan Pak Prabowo, tidak menjelekkan Pak Ganjar. Bapak Ibu mau pilih Ganjar, Pak Ganjar, ya terserah gitu, Pak. Bukan harus pula menjelekkan ini, menjelekkan itu maksudnya, Bu, ya. Itu insya Allah aman jantung kita tuh. Nah, karena yang membuat rusak jantung yang kedua ini apa lagi, Pak? Kecintaan kepada dunia yang terlalu tinggi. Untuk menghapus kecintaan dunia ini apa, Bu? Ada duit, rajinlah kita berbagi. Ada duit berbagi. Saya lihat, Bu, ya, di daerah Bojongkoneng, bapak tuh kaya, Pak. Di datanya orang satu RT diberangkatkannya umroh semua, ya, Pak. Itu udah, itu, Bu. Dia berduit bukan untuk soleh dia sendiri. Kita kan banyak berduit soleh untuk diri sendiri, berangkat umroh sekeluarga. Menurut kita baik tuh, Pak. Padahal harta kita nak manfaat untuk orang, itu untuk diri kita sendiri, belum tentu lah diterima lagi. Saya pernah negur orang, Bu, dia naik haji furoda 231 juta, berangkat suami istri, dia sudah haji. Saya bilang sama dia, Bapak soleh untuk Bapak sendiri, sempat 462 juta nih, ya, Bapak pinjamkan aja, nggak usah kasih lagi, pinjamkan ke tukang cilok, cilor, bakso bakar, cendol. Berkah harta Bapak daripada rentenir yang keliling, Pak. Kasihan kita nengok orang-orang jual cilok cilor tuh, Pak. Rentenir yang masuk bank 47 tuh, Bu, pinjam 4 bayar 7, Pak. Kan itu tuh keliling dia terus tuh.
Entah ada orang kepepet, minjam uang, pinjam 2 juta tanpa bunga, balikkan ansur, itu kan bermanfaat untuk orang, Pak. Anehnya itu apa, Bu? Orang Indonesia ini paling banyak penyakitnya di Arab Saudi. Kenapa? Hartanya tidak bermanfaat untuk orang, dia sibuk untuk dirinya sendiri. Orang di Arab Saudi itu, Bu, kecil-kecil anaknya lagi, udah disuruhnya bujuk orang untuk mau dikasih makan. Maka tiap bulan Ramadan itu dirayu-rayunya kita, Bu, agar mau ngambil makanan kita, makanan dia. Dan makanan yang diberikannya itu yang terbaik makanannya tuh. Kalau kita kan dari kecil anak udah kita aja, jangan kok makan di luar tuh, anak siapa tuh lain congok tuh habis nanti makan. Dari kecil tuh udah diajar pelit, Pak. Di situ udah diajar berbagi, Bu. Sehingganya faktanya apa sekarang nih, Pak? Rumah sakit di Arab Saudi sepi dari pasien. Sepi pasien. Rumah sakit di Pekanbaru penuh sama pasien. Artinya apa? Orang Pekanbaru kikir. Nah, itu artinya, Pak. Makanya rumah sakit penuh. Karena kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Tidak mungkin Rasulullah bohong. Jadi kalau ada yang bilang, enggak, saya tidak pelit, buktinya rumah sakit penuh, itu udah tanda, Pak. Kok tidak disembuhkan Allah? Padahal Rasulullah mengatakan sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Kita tuh tidak imbang, Bu. Untuk rehab rumah habis ratusan juta, ikhlas. Untuk beli sepeda motor, HP, renovasi rumah, ikhlas. Coba infak berapa paling maksimal kita masuk? 5.000, 10.000, itu pun doa nak tanggung panjang ya, Pak. Mana imbang, Pak? Duit 10.000, minta anak yang soleh, diberikan jodoh yang soleh, kan enggak aja gitu tuh. Imbang-imbangkanlah sedikit kalau minta. Yang wajar-wajar aja lah, Pak. 10.000 tuh, Bu, boleh mintanya sembuhkanlah dari penyakit pilek ini, cocok harga oskadon apa stokol tuh oke lah, Pak. Ini minta rezeki murah, memang rajin sedekah subuh 2.000. Apa yang dapat 2.000 tuh, Bu? Anak kecil enak mau dikasih 2.000. Ke Allah rajin betul ngasih 2.000. Doa panjang. Introspeksi lah diri kita nih. Ini saya jujur ya, Pak ya. Kita mungkin menganggap kita udah banyak sedekah, Pak. Saya nih, Bu, mau balik nih. Saya sering menyampaikan orang sedekah. Saya pernah mau jual mobil, Pak. Payah lakunya, Pak. Saya masukkan ke OLX, udah kena 100.000 2 kali, tidak ada orang beli. Yang nelfon tukang pakang aja, Pak, tidak ada yang jadi. Saya titip ke showroom kawan saya, berganti aki saya jadinya, Pak, baru jadi soak. Tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, yang saya selendungkan diri saya, Pak. Berarti saya ini pelit. Kenapa Allah menyulitkan saya? Saya mungkin nganggap sudah sering bantu orang, tapi bagi Allah belum maksimal, Pak. Udah saya renung-renungkan, Bu ya, akhirnya 10% dari hasil penjualan mobil itu saya sedekahkan. Begitu kita men-10%kan harta untuk disedekahkan, Pak, sedang duduk makan saya masuk WA, tolong kirim lokasinya, Bang. Saya deal harga segitu, karena udah capek balas, Pak, saya diamkan aja, Pak. Rupanya diulangnya balik, Bu, ini serius nih. Saya share lokasi, dia sampai, saya masih di luar. Dia sampai ke lokasi, saya sampai lokasi hanya 5 menit. Tidak diperiksanya mobil tuh, dikasihnya duit. Oh, di situ saya sadar, Pak. Berarti sedekah saya tidak maksimal. Kita mungkin merasa sudah banyak sedekah, tapi rupanya masih banyak yang kita habiskan untuk kita daripada untuk kita sedekahkan. Makanya jantung kita ini agak tidak aman sedikit nih, Pak. Pencemas jadinya. Cobalah, Bu. Kadang kita saking takutnya ke masjid taraweh, sendal kiri sama kiri kita bawa. Saking kan cinta betul sama harta tuh, Pak. Sampai panik orang maling nengok, Bu, kok kiri aja sendal orang di masjidnya, Pak. Kita yang cemas. Mau meninggalkan rumah, kalau kita bakil tuh, Pak, cek gitu aja, Pak. Bapak Ibu mau sholat subuh, khawatir mau ngunci rumah, berarti ada hak orang yang belum terkeluarkan. Karena biasanya kalau kita udah boros sedekah, Bu, kecemasan itu dicabut oleh Allah, Pak. Tidak ada rasa cemas, wala khaufun alaihim walahum yazanun. Tidak akan khawatir, tidak akan bersedih hati.
Karena masih ada hak orang itulah yang tertahan sama kita, itu yang membuat kecemasan kita itu jadinya, Pak. Apa enggak kena jantung kita dibuatnya? Karena kalau orang rajin sedekah, Bu, dia pasti dijaga Allah. Ibu ingat yang punya pom bensin di Tanjung Uru, Pak almarhum Pak Haji Bismar itu, Pak. Dia pemberi, rajin sedekah, pengurus masjid dihajikan, karyawan disejahterakan. Udah berapa kali percobaan perampokan Pekanbaru? 3 kali gagal semua, Pak. Gagal perampok Jalan Sudirman tuh, Pak. Gagal, 3-tiganya gagal merampok dia. Dijaga oleh Allah, Bu. Jadi bila mana Bapak Ibu udah rajin sholat pencemas sering, cobalah cek kotak infak tuh. Kadang Pak pas diumumkan tuh sedih kita dengar ya, Pak. Majelis taklim ibu-ibu, alhamdulillah sumbangan kita hari ini terkumpul 27.500 rupiah. Yang hadir 50 orang, Pak. Berapa satu orang, Bro? 27.500 orang hadir, ramai, Pak. Anak pelit gitu. Sumbangan Jumat surah besar tuh masjid 825.000. Asli ya, parah memang. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kejahatan menjadi-jadi di Indonesia ini? Karena orang berbuat jahat, Pak, boros sedekahnya, Pak. Itu yang membuat mereka tuh aman jadinya berbuat jahat, karena mereka memberi ngeri. Saya aja kaget, Bu, masjid kecil di penjara itu sumbangan tiap Jumat 8 juta, Pak, sama-sama Nur. Mereka boros, Bu, ke agama ini boros, Pak. Jadi masih diamankan dia. Sementara kita yang tahu-tahu agama ini akhirnya itulah sembunyikan emas, beli emas banyak-banyak, sembunyikan tuh takut keluar. Pagi keluar berguncang-guncang kunci pintu tuh berulang-ulang mau pergi subuh. Akhirnya pintu tuh rusak kena goncang aja, Bu. Tidak ada dia congkel maling, Pak, rusak sendiri dia. Saya prinsipnya gitu ya, Bu ya. Misalnya gini, beratus pasang sendal orang di masjid, kok sendal kita yang hilang? Seharusnya kan kita mikir tuh, Pak. Sebanyak tuh sepeda motor orang, kok sepeda motor kita yang hilang? Nah, kalau bisa kita berintrospeksi diri itu, Bu, aman jantung kita insya Allah. Jangan cari ke yang lain-lain, tapi koreksi diri kita. Nah, makanya jantung yang dicuci oleh malaikat Jibril, sambil malaikat Jibril katakan, inilah bagian iblis yang ada pada dirimu. Baru dimasukkan balik, dijahit balik. Begitu Halimah sampai, karena kan kawan-kawannya teriak tadi, Pak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Begitu Halimah sampai, sudah selesai dijahit, apa pengakuan Halimah, Bu? Aku melihat wajah Rasulullah lebih berbinar daripada biasanya. Jadi orang kalau jantungnya baik, jauh dari iri hati, hasad, dengki, wajahnya akan berbinar. Macam wajah Bapak Ibu ini lah, terang semua, Pak, kan? Jantung baik, Pak. Kalau hati kita baik, Bu, aman kita ini dibuat. Ini dimatikan lampu terang nih, Pak, cahaya wajah Bapak. Luar biasa nih. Buktinya Bapak Ibu mau ke masjid padahal mungkin belum makan di rumah lagi nih, Pak. Kan baik hati itu, Bu. Mau ke masjid padahal tadi mendung, belum makan, mau ke masjid. Berarti kan hati baik itu, Pak. Karena Halimah cemas, Bu, dipulangkan jalan Rasulullah ini. Begitu dipulangkan Rasulullah, sebulan sama ibunya, langsung dibawa ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Pergi rombongan. Pas pulang dari Madinah sampai di Abwa ke Mekah itu cuma 20 kilo lagi, Pak. Meninggallah ibu Rasulullah SAW. Apa hikmahnya, Bu? Allah tidak ingin Rasulullah punya dosa kepada ayah dan ibunya. Karena kalau anak tidak ada dosa sama ayah sama ibu, otomatis Pak hidupnya masih enak, Pak. Karena dia tidak punya dosa kepada ayah, tidak punya dosa kepada ibu. Itu akan lapang jalannya. Itulah dipersiapkan oleh Allah. Tapi pengakuan Ummu Aiman, di saat ibunda Rasulullah wafat, aku coba mengajak Rasulullah cerita, dia diam. Aku coba mengajaknya bercanda, dia diam. Ternyata, Bu, ini amalan sangat dahsyat, Pak. Kalau kita dalam keadaan bermasalah, hati sedih, jangan banyak ngomong, bawa diam. Dan terbukti dalam ilmu psikologi, diam
bisa menguatkan konsentrasi. Ini sedang ada masalah di bantai menyanyah-nyanyah, Bu. Tambah sakit latih dibuatnya, Pak. Diam. Ternyata, Bu, pas pampres pun mengamalkan ini. Makanya pasukan pengawal presiden, Pak, setiap kali mengawal presiden tidak ada yang tersenyum. Semua wajahnya diam. Karena diam itu bisa menguatkan konsentrasi. Misalnya ada kawan ibu, suaminya meninggal. Dia kan udah puas nangis malam tuh, Bu. Jadi kalau kita takziah, Pak, jangan ditanya, Bu. Jangan ditanya, ibu datang diam aja, dia akan diam dan tegar menceritakan dukanya. Dia tidak akan nangis, Pak. Tapi ini kebanyakan kita kalau tahu tetangga ada suaminya meninggal atau istrinya meninggal, udah puas dia nangis malam, diumumkan orang lah subuh di masjid. Bapak Ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datanglah 3 orang ke rumah ibu nih. Baru sampai depan rumah, meninggal abang Kak. Pingsan jadinya ibu tuh gara-gara ditanya tuh. Itu rombongan pertama, baru tuh belum rombongan kedua, ketiga, Pak. Tiap datang bertanya, Bu, meninggal. Iya, itu lah. Pingsan dia. Jadi kita kalau ada orang berduka, Bu, datang diam wajah kita. Salami, Bu, tuh duduk di sana. Dia pasti tegar. Dia yang membuat dia tidak tegar kan gara-gara ibu-ibu gitu kan tuh, Bu. Dia nak nyangka ya Kak, ya padahal 2 hari kemarin. Itu menjadi dibuatnya, Pak. Udah diam tadi ibu, sudah. Kita yang buat gara-gara itu, Pak. Ini contoh, Bu. Misalnya, Pak, anak Bapak, cucu Bapak berkelahi di sekolah. Pulangnya pasti diam. Kalau tidak Bapak tanya, Pak, dia akan tetap diam. Kapan dia nangis? Kalau ibu tanya, ngapa pula kau cucurungut pulang nih? Kotor baju kau. Orang tidak ada salah. Baru dia nangis, Bu. Kalau tidak, diam dia tuh, Pak. Makanya Rasulullah ketika ibunya meninggal, dia tidak nangis, tidak sedih, dia diam. Karena diam itu bisa menguatkan jiwa. Nah, ini yang perlu kita amalkan, Ibu. Kita sakit, Pak. Kadang kan, aduh, tambah parah penyakit kita, Bu. Tapi coba sakit, diam. Bawa berzikir, pergi berobat. Itu, Bu, kekuatan kita dasar. Ini praktek nih, Bu. Misalnya ada yang sakit gigi, habis minum obat, kunci kamar, diam. Banyak-banyak aja istighfar. Tapi kalau dipegang, Pak, mengkek dia, Pak. Aduh, itu menjadi dia tuh, melejit tuh, Bu. Itulah gunanya kita diam. Yang jelas sakit, berubah. Saya ada salut ya, Pak ya. Bapak nih sering sholat jamaah. Dia stroke, Pak. Dia selalu berdiri kalau sholat. Tidak mau dia ngambil keringan dan duduk, itu tidak mau dia. Jadi asal kena kipas angin, saya lihat dia tarik bajunya tuh, Pak. Ditariknya terus bajunya nih, Bu. Penasaran saya habis sholat, saya tanya, Tuh, atuk ngapa selalu narik ke meja atuk kalau sholat? Dibuka lah, rupanya dia kena hairbest, Bu. Kayap tuh, Pak. Kalau kena angin tuh agak pedih dia, Ustaz. Tapi dia tidak ngeluh, Pak. Pas saya ceramah rumah sakit, saya tanyalah ke dokter, Bu. Penyakit hairbest itu gimana, Dok? Kalau orang kena itu, Ustaz, sama dengan plastik dibakar, diteteskan ke kulit. Itu rasanya. Langsung merinding saya, Bu. Betapa tegarnya tuh, Pak. Tidak mau ngomong, diam aja. Ini kadang emak-emak nih kalau udah tua-tua nih, waktu anaknya tidak datang, tadi ke rumahnya bagus aja jalannya, Pak. Nampak mobil anak masuk tol pincang aja kakinya, Bu. Ngapa mama itulah sakit pula mama nih, Itu bisa salah diagnosa dokter nanti, Bu. Janganlah acting-acting kita nih lagi, Pak. Ada ibu-ibu tuh, Bu, baru datang anaknya tahu di kona, emak sepicing haram nggak tidur semalam. Tuh khawatir anaknya, Pak. Dibawa ke dokter dikasih obat tidur nggak jadinya, Bu. Tertidur betul ibu tuh lagi, nggak bangun-bangun dia sudah tuh, Pak. Kenapa? Dokter salah diagnosa karena informasinya seperti itu. Padahal mamanya ini enak tidurnya malam, Mbak. Cuman dia acting depan anaknya, akhirnya salah diagnosa jadinya.
Nah, jadi itu hati-hati ya Bu ya, kalau kita sakit berobat, bawa diam, banyak-banyak zikir. Itu baru jadi obat. Diadu-adukan betul tidak hilang juga penyakit itu, Pak. Dosa kita bertambah jadinya. Pas kita ke rumah sakit baru kita tahu rupanya yang sakit lebih daripada kita nak tanggung banyak ya, Pak. Jadi Ibu ya, kalau untuk urusan dunia ini lihat yang lebih tinggi, kalau untuk akhirat lihat lihat yang lebih tinggi, untuk dunia lihat yang lebih rendah. Baru aman hidup kita ini. Nah, inilah mungkin gambaran tentang akhlak Rasulullah di waktu kecil. Karena kalau kita teruskan seminggu lagi kita baru keluar dari masjid nih, Pak. Nah, jadi karena kitab sirah ini kan tebal ya, Pak ya. Nah, itu baru kulit bawahnya baru tuh, ya. Belum bab-bab yang lainnya lagi, Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Setelah 1 jam kita berlalu, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.